Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wayang Kelam. Kali ini kita akan membahas kisah yang cukup menyeramkan dari Mbah Joyo, yang dikenal luas oleh penduduk desa sebagai sosok pria tua yang ramah, bijaksana, dan penuh kepedulian. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbah Joyo dikenal luas oleh penduduk desa sebagai sosok pria tua yang ramah, bijaksana, dan penuh kepedulian. Wajahnya yang tenang serta tutur katanya yang lembut membuat banyak orang menaruh rasa hormat yang sangat tinggi. Tiap kali ada pasangan suami istri di pemukiman yang mengalami konflik berat atau berada di ambang perceraian, Mbah Joyo selalu hadir menjadi penengah yang terpercaya. Keahliannya dalam mendamaikan kembali hubungannya retak membuat reputasinya semakin harum dari tahun ke tahun. Namun, di balik citra terpandang tersebut, Mbah Joyo menjalankan sebuah praktik keji yang disembunyikan dengan amat rapi. Di area halaman belakang rumahnya, Mbah Joyo sengaja mendirikan sebuah gubuk kecil berdinding bambu yang posisinya cukup terisolasi dari jangkauan warga. Gubuk inilah yang ia gunakan sebagai tempat melakukan tindakan keji terhadap para pasien wanitanya. Setiap kali ada wanita yang datang meminta bantuan spiritual untuk masalah keluarga, Mbah Joyo akan mengarahkan mereka masuk ke dalam gubuk tersebut. Ia kemudian menyajikan minuman racikan dari tumbuhan herbal yang telah dicampur dengan bahan pembius alami dosis tinggi. Ketika sang pasien kehilangan kesadaran secara penuh, Mbah Joyo melancarkan aksi bejatnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Setelah aksinya selesai, ia memberikan ramuan penenang biasa kepada pihak suami agar suasana rumah tangga mereka melunak. Praktik haram ini berlangsung bertahun-tahun tanpa pernah menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari masyarakat desa. Warga terlanjur percaya penuh pada reputasi mulia Mbah Joyo. Hanya ada satu orang yang akhirnya tidak sengaja membongkar kejahatan besar ini, yaitu Ibu Lastri, istri sah Mbah Joyo sendiri. Tragedi mematikan itu terjadi pada suatu malam di pertengahan tahun 90-an, ketika hujan deras beserta angin kencang mengguyur pemukiman desa. Ibu Lastri yang terbangun dari tidurnya merasa heran karena tidak menemukan suaminya di dalam kamar utama. Karena merasa khawatir, Ibu Lastri berjalan menuju halaman belakang dan mendekati gubuk kecil yang lampunya masih menyala terang. Melalui celah dinding bambu yang renggang itu, Ibu Lastri menyaksikan langsung bagaimana Mbah Joyo melakukan perbuatan tidak senonoh kepada seorang pasien wanita yang terbaring tidak berdaya. Peristiwa tersebut membuat Ibu Lastri mengalami syok hebat dan ketakutan luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menembus lebatnya hujan menuju area tempat tinggal Mbah Jali di pinggiran hutan untuk mencari pertolongan dan perlindungan. Mbah Joyo yang menyadari keberadaan istrinya langsung menghentikan aksinya seketika. Pria tua itu mengambil sebilah golok tajam dan mengejar Ibu Lastri dengan emosi yang memuncak. Di halaman rumah Mbah Jali, Mbah Joyo berhasil menyusul istrinya. Tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun, Mbah Joyo mengayunkan golok tersebut tepat ke arah leher Ibu Lastri, merenggut nyawa istrinya seketika di atas tanah berlumpur. Mbah Jali yang mendengar suara kedebutan berusaha keluar rumah untuk memberikan pertolongan. Namun, Mbah Joyo justru menyerang Mbah Jali secara brutal. Sabutan golok mengenai urat kaki kanan Mbah Jali hingga mengalami pendarahan hebat dan kerusakan saraf permanen, membuatnya cacat seumur hidup. Di bawah ancaman pembunuhan kelanjutan, Mbah Jali dipaksa untuk dibungkam dan tidak membocorkan tragedi pembunuhan tersebut kepada siapapun. Mbah Joyo kemudian menyeret jasad istrinya kembali ke dalam rumah. Ia memindahkan dipan dari bambu di dalam kamar utamanya, lalu menggali tanah di bawah dipan tersebut sedalam 1 meter. Sebelum menguburkan jasad Ibu Lastri secara tidak layak, Mbah Joyo melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Ia memotong bagian tulang kering kaki istrinya, lalu memproses tulang tersebut dengan cara dibersihkan dan dilubangi hingga menjadi sebuah seruling. Jasad Ibu Lastri kemudian ditimbun kembali dengan tanah dan ditutupi menggunakan dipan bambu.
Guna menutupi kejahatan besarnya, Bajoyo membuat skenario palsu dengan mendatangi warga dan berpura-pura panik mencari keberadaan Ibu Lastri yang diklaim telah kabur meninggalkan rumah. Tidak berhenti di situ, Bajoyo juga melayangkan fitnah kejam kepada Mbah Jali dengan menyebutnya sebagai dukun sesat yang berbahaya. Warga desa yang terhasut oleh ucapan Bajoyo akhirnya memusuhi Mbah Jali dan mengusirnya ke area dekat pemakaman. Sejak saat itu, setiap sore menjelang petang, Bajoyo selalu duduk di tepi sungai belakang rumah sambil meniup seruling yang terbuat dari tulang istrinya. Alunan suara seruling itu dipakainya sebagai alat manipulasi psikologis untuk meyakinkan warga bahwa ia adalah suami setia yang terus mendoakan kepulangan istrinya. Padahal tindakan itu merupakan bentuk pelampiasan rasa bersalah sekaligus bagian dari ritual penduduk agar aksinya tetap aman. Puncak dari kejahatan ini terjadi bertahun-tahun kemudian saat Bajoyo memasuki usia senja. Akibat terpapar racun tanaman obat secara terus-menerus serta beban kejahatan yang terpendam, kesehatan Bajoyo memburuk drastis. Tubuhnya mengalami infeksi jaringan kulit yang parah dan membusuk dari dalam secara cepat. Muncul benjolan-benjolan besar berisi cairan nanah yang meletus dan memicu aroma busuk menyengat, mirip dengan bangkai binatang yang telah membusuk berhari-hari. Bau menyengat tersebut merembes keluar dari dalam kamar utamanya, tepat di atas tanah lokasi jasad Ibu Lastri disembunyikan. Bajoyo terbaring membusuk di atas didipan bambu tanpa ada satupun warga yang berani mendekati rumahnya karena bau yang sangat menusuk hidung. Pembusukan fisik yang dialaminya secara perlahan menjadi awal balasan atas seluruh perbuatan keji yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Selama bertahun-tahun, alunan suara seruling di tepi sungai setiap sore selalu menjadi penanda waktu bagi warga desa untuk mengakhiri aktivitas harian mereka. Namun, ketika alunan itu mendadak terhenti total selama 3 hari berturut-turut, suasana sore di pemukiman berubah menjadi sunyi dan tidak biasa. Pak Winar, tetangga paling dekat dari rumah Bajoyo, mulai merasa ada hal ganjil yang sedang terjadi. Ia menyadari bahwa pintu dan jendela rumah Bajoyo tetap tertutup rapat sejak pagi hari tanpa ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Merasa khawatir terjadi sesuatu pada pria tua yang sangat dihormati warga tersebut. Pak Winar mengajak 3 orang pria dari pemukiman untuk mendatangi rumah Bajoyo secara langsung. Tibanya di halaman depan, rombongan warga langsung disengat oleh bau tidak sedap yang samar-samar keluar dari celah ventilasi udara. Pak Winar menggedor pintu depan berulang kali sambil memanggil pemilik rumah, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu kayu bagian depan menggunakan bahu. Pintu berhasil terbuka dan bau busuk yang sangat tajam langsung menyeruak menghantam penciuman mereka. Warga terpaksa menutupi hidung dan mulut mereka menggunakan kain baju karena rasa mual yang luar biasa. Saat melangkah masuk ke dalam kamar utama, mereka menemukan Bajoyo terbaring lemah di atas dipan bambu dengan kondisi fisik yang sangat mengenaskan. Kondisi tubuh Bajoyo sudah kritis dan berada di ambang kematian. Kulit di area wajah serta tangannya tampak pucat kebiruan, dipenuhi benjolan-benjolan infeksi bernanah yang terlihat membesar secara tidak wajar. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Bajoyo sempat membuka matanya yang sayu dan menyampaikan pesan terputus-putus kepada Pak Winar. Pria tua itu menyampaikan pesan agar seluruh warga desa tetap menjaga kerukunan, saling memaafkan, serta tidak menyimpan rasa dendam kepada siapapun, termasuk kepada Mbah Jali yang selama ini tinggal terasing di pinggir hutan. Tidak lama setelah pesan tersebut disampaikan, nafas Bajoyo berhenti total dan ia dinyatakan meninggal dunia di tempat. Peristiwa kematian Bajoyo dengan cepat diikuti oleh fenomena medis yang mengerikan. Hanya dalam hitungan menit setelah jantungnya berhenti berdetak, proses pembusukan pada jasadnya berlangsung secara amat cepat. Benjolan-benjolan infeksi di sekujur kulitnya meletus secara bersamaan, mengeluarkan cairan keruh berbau bangkai
busuk yang sangat menyengat. Bau busuk tersebut merembes keluar dari dalam kamar hingga memenuhi area pekarangan rumah. Warga yang mulai berdatangan untuk bertakziah terpaksa berdiri jauh dari area bangunan karena tidak tahan menahan bau yang sangat menyengat hidung. Guna mengurus pemakaman Mbah Joyo secara cepat, Pak Winar beserta tokoh masyarakat setempat segera membagi tugas. Sebagian warga bertugas menyiapkan kain kafan dan perlengkapan pemulasaraan, sementara 5 orang pria dewasa dikirim ke area pemakaman umum desa untuk menggali liang lahat. Namun, proses penggalian kubur yang seharusnya sederhana itu mendadak menghadapi kendala teknis yang sangat rumit. Tim penggali mendapati struktur tanah di area pemakaman menjadi sangat keras bagaikan tumpukan batu padat, membuat mata cangkul mereka membentur keras hingga tumpul dan bengkok. Ketika warga berusaha menembus lapisan keras tersebut menggunakan linggis, masalah serius yang berbahaya mendadak muncul. Dari dalam sarang bawah tanah yang terbongkar, puluhan ekor ular berbisa jenis kobra dan ular tanah bermunculan dan merayap agresif ke atas permukaan. Keberadaan ular berbisa itu membuat para penggali kubur panik dan terpaksa melarikan diri keluar dari pemakaman. Di saat yang bersamaan, tim lain yang bertugas mengambil perlengkapan pemakaman di gubuk penyimpanan pemakaman mengalami kebingungan besar. Keranda kayu berserta seluruh wadah penampung air untuk memandikan jenazah yang biasanya tersimpan rapi di gubuk tersebut mendadak hilang tanpa bekas. Warga sudah melakukan penyisiran ke area pekarangan sekitar dan jalan setapak di pinggir hutan, namun tidak menemukan satupun petunjuk mengenai keberadaan alat-alat pemakaman tersebut. Hilangnya fasilitas penting ini membuat proses pemulasaraan Mbah Joyo terhenti secara total. Kepanikan masyarakat desa semakin membuncah ketika menjelang petang. Kawasan pemukiman mendadak diserbu oleh kawanan hewan liar yang berhamburan dari dalam hutan. Puluhan babi hutan, anjing liar, hingga kelompok burung-burung besar terbang rendah dan berlarian memasuki area perkampungan tanpa arah yang jelas. Kawanan hewan liar yang tampak panik dan terganggu itu menabrak pagar-pagar rumah warga, merusak lahan perkebunan, dan menyerang beberapa penduduk yang sedang berada di luar rumah hingga mengalami luka-luka. Suasana desa berubah menjadi sangat kacau, diiringi dentang suara kantongan bambu yang dibunyikan bertubi-tubi dari gardu ronda sebagai tanda bahaya massal. Dalam kondisi darurat yang diwarnai ketakutan dan rentetan peristiwa tidak biasa ini, logika warga desa mulai terganggu oleh kepanikan. Tanpa mencoba memeriksa fakta secara menyeluruh dan hanya didorong oleh rasa curiga lama, Pak Winar serta para warga segera mencari pihak yang bisa disalahkan. Mereka langsung menyimpulkan bahwa kerasnya tanah kuburan, munculnya sarang ular, hilangnya keranda, hingga serbuan hewan liar merupakan bentuk aksi sabotase yang dirancang secara sengaja. Prasangka buruk warga desa tertuju sepenuhnya kepada Mbah Jali, pria tua cacat di pinggir hutan yang selama ini difitnah sebagai sosok berhati jahat. Warga meyakini bahwa Mbah Jali menggunakan kesempatan ini untuk melakukan aksi balas dendam atas pengusiran dirinya di masa lalu, sekaligus merusak prosesi pemakaman Mbah Joyo yang dipandang warga sebagai orang suci. Kebencian dan rasa takut yang terakumulasi dengan cepat membakar emosi puluhan warga desa. Tanpa berpikir jernih, Pak Winar bersama sekelompok pria berkumpul di depan halaman rumah Mbah Joyo sambil membawa obor penerang, kayu panjang, dan perkakas tajam. Mereka bersiap berjalan menuju gubuk Mbah Jali di pinggiran hutan untuk menuntut pertanggungjawaban secara paksa dan menghentikan kekacauan yang terjadi. Melihat emosi warga yang semakin tidak terkendali di halaman rumah Mbah Joyo, Pak Anas selaku tokoh agama desa segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Ia menyadari bahwa mendatangi Mbah Jali bersama rombongan besar warga yang sedang diliputi amarahnya akan berujung pada bentrokan fisik yang tidak
membuahkan solusi selama sekali. Pak Anas kemudian menawarkan jalan tengah yang lebih rasional dengan menghentikan niat massa dan meminta agar dirinya saja yang pergi menemui Bajali secara langsung. Untuk menjaga keamanan serta menjadi saksi netral, Pak Anas mengajak Pak Winar dan seorang warga pria dewasa untuk mendampingi langkahnya menuju kawasan pemukiman paling ujung di pinggiran hutan. Ketiga orang tersebut berjalan melintasi jalan setapak yang remang di dekat area pemakaman umum desa dengan membawa obor penerang. Sampainya di halaman gubuk sederhana milik Bajali, mereka mendapati pria tua berkaki cacat itu sedang duduk santai di atas bangku bambu. Bajali tampak sangat tenang sambil menyandungkan alunan lagu Jawa bernada pelan, seolah tidak terpengaruh sedikit pun oleh rentetan kekacauan yang sedang melanda pemukiman warga. Sikap acuh tak acuh Bajali di tengah situasi darurat ini seketika menyulut emosi Pak Winar. Pria itu merasa bahwa Bajali sengaja mengejek kepanikan warga sehingga ia mengepalkan tangan dan hampir saja melangkah maju untuk memukulnya. Pak Anas dengan cepat merentangkan tangannya untuk menahan tubuh Pak Winar dan memintanya untuk tetap menahan diri. Pak Anas menekankan pentingnya menggunakan pemikiran yang dingin dan logis agar mereka bisa mendapatkan informasi yang pasti tanpa perlu diwarnai kekerasan fisik. Dengan sikap yang sopan dan tenang, Pak Anas melangkah mendekat lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka secara perlahan. Ia menjelaskan kondisi prosesi pemakaman Bajoyo yang terkendala oleh tanah liang lahat yang keras, keberadaan sarang ular berbisa, hilangnya fasilitas keranda, hingga serangan kawanan hewan liar yang meresahkan pekramungan. Pak Anas menanyakan secara langsung apakah Bajali memiliki keterlibatan atau sengaja merancang seluruh kendala teknis tersebut. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Bajali menghentikan senandungnya dan menghela nafas panjang. Rasa lelah dan jera terpancar jelas dari raut wajahnya setelah bertahun-tahun selalu dijadikan kambing hitam atas setiap kemalangan yang terjadi di desa. Bajali menyadari bahwa jika ia terus berdiam diri, prasangka buruk warga tidak akan pernah berhenti dan reputasi kejahatan Bajoyo akan terus tertutupi oleh kebohongan publik. Pria tua itu akhirnya mengambil keputusan bulat untuk membongkar seluruh rahasia kelam masa lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat demi keselamatan dirinya sendiri dari ancaman Bajoyo. Bajali memulai penjelasannya dengan menceritakan asal-usul hubungannya sebenarnya antara dirinya dan Bajoyo. Mereka berdua pada masa muda merupakan saudara seperguruan yang menimba ilmu pengobatan herbal dan keahlian sosial dari seorang guru yang sama di wilayah lereng gunung. Namun, keduanya memiliki perbedaan karakter yang sangat bertolak belakang sejak awal. Bajoyo dikenal sangat pandai bersilat lidah, berpenampilan santun, serta memiliki kemampuan manipulasi psikologis yang luar biasa, hingga mudah memikat rasa percaya orang lain. Sebaliknya, Bajali memiliki gaya bicara yang kasar, belak-belakan, dan tidak pandai berpura-pura, sehingga sifat jujurnya justru sering disalahartikan oleh masyarakat desa sebagai bentuk kejahatan. Bajali kemudian membeberkan kenyataan pahit mengenai metode asli yang digunakan Bajoyo dalam menyelesaikan masalah rumah tangga para pasiennya. Ia menjelaskan bahwa Bajoyo sengaja mendirikan gubuk kecil terisolasi di belakang rumah sebagai tempat pengobatan khusus bagi pasien wanita. Di dalam gubuk tertutup tersebut, Bajoyo menyajikan racikan dari akar tanaman obat berdosis tinggi yang berfungsi sebagai zat pembius alami. Saat pasien wanita tersebut berada dalam kondisi hilang kesadaran total, Bajoyo melancarkan aksi keji berupa tindakan pelecehan seksual secara berulang kali tanpa ada yang mengetahui. Setelah melampiaskan perbuatan bejatnya kepada sang pasien, Bajoyo memberikan racikan minuman penenang terpisah pada pihak suami. Minuman herbal tersebut secara medis bekerja menekan hormon stres, menurunkan tekanan darah, dan membuat pikiran sang suami menjadi lebih rileks serta mudah mengalah.
Kombinasi antara pengaruh zat penenang pada suami dan rasa takut serta bingung pada korban membuat konflik rumah tangga mereka tampak mereda secara mendadak. Masyarakat desa yang awam kemudian menganggap keberhasilan manipulasi zat kimia alami tersebut sebagai bentuk keahlian spiritual ajaib milik Bajoyo. Penjelasan yang sangat terperinci, sistematis, dan masuk akal dari Mbah Jali membuat Pak Winar, Pak Anas, dan warga yang mendampingi mereka terperangah tidak percaya. Seluruh narasi suci mengenai Bajoyo yang dibangun selama puluhan tahun seketika runtuh total di hadapan logika fakta tersebut. Pak Winar mulai menyadari betapa parahnya kebohongan yang telah membodohi seluruh pemukiman. Sementara Pak Anas tertegun menyadari bahwa sebuah kejahatan besar telah berlangsung secara rapi tepat di tengah-tengah lingkungan mereka selama ini. Bajali melanjutkan pengakuannya dengan merincikan peristiwa berdarah bertahun-tahun lalu yang mengubah seluruh jalan hidupnya secara tragis. Peristiwa kelam itu terjadi pada suatu malam ketika hujan mengguyur deras wilayah pemukiman desa. Ibu Lastri yang secara tidak sengaja memergoki aksi keji Mbah Joyo di gubuk belakang merasa sangat terguncang dan berada dalam kondisi panik luar biasa. Wanita itu menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya dan berniat melarikan diri untuk melaporkan seluruh kejahatan suaminya kepada bekas guru mereka yang tinggal desa tetangga. Dalam situasi darurat dan tanpa arah tujuan lain, pilihan paling rasional bagi Bu Lastri adalah berlari menuju rumah Bajali di pinggiran hutan guna mencari perlindungan sementara. Bajoyo yang menyadari bahwa rahasia besarnya terancam terbongkar segera mengambil sebilah golok tajam dari area dapur rumahnya. Didorong rasa takut akan kehancuran reputasinya dan niat jahat untuk membungkam sanksi kunci, Bajoyo mengejar istrinya yang berlari ketakutan di tengah pekatnya malam. Ibu Lastri yang sudah kelelahan dan kewalahan menembus jalanan berlumpur akhirnya berhasil disusul tepat di halaman depan gubuk Bajali. Tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun, Bajoyo langsung mengayunkan goloknya secara brutal dan merenggut nyawa istrinya sendiri tepat di depan mata Bajali yang baru saja membuka pintu rumah karena mendengar suara kegaduhan. Bajali yang menyaksikan aksi pembunuhan sadis tersebut berupaya keras untuk melerai dan menahan tubuh Bajoyo agar tidak bertindak lebih jauh. Namun, Bajoyo yang sudah kalap justru mengarahkan serangan goloknya ke arah Bajali. Sabetan senjata tajam itu mengenai persendian dan urat utama pada area kaki kanan Bajali hingga robek amat parah. Akibatnya, pendarahan hebat serta kerusakan jaringan saraf yang tidak pernah mendapatkan penanganan medis secara layak. Kaki kanan Bajali mengalami cacat permanen yang membuatnya berjalan terseret seumur hidup. Setelah melumpuhkan temannya, Bajoyo mengarahkan bilah golok yang berdarah ke leher Bajali sambil menyampaikan ancaman pembunuhan jika peristiwa tersebut dibocorkan kepada siapapun. Dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya, Bajali terpaksa menuruti ancaman mematikan tersebut demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari aksi kejam saudaranya. Bajoyo kemudian menyeret jasad Ibu Lastri kembali ke rumahnya di tengah malam tanpa ada seorang warga pun yang menyadari. Untuk menyembunyikan bukti pembunuhan secara permanen, Bajoyo menggeser tempat tidur bambu di dalam kamar utamanya dan menggali tanah di bawahnya hingga kedalaman 1 meter menggunakan cangkul pendek. Sebelum memasukkan jasad istrinya ke dalam lubang tanah tersebut, Bajoyo melakukan tindakan yang sangat mengerikan dan di luar nalar manusia sehat. Ia memotong sebagian tulang kering dari bagian kaki almarhum istrinya. Potongan tulang manusia tersebut kemudian dibersihkan, diukir secara teliti dengan alat pahat kecil dan dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah alat musik seruling yang fungsional. Bajoyo menggunakan seruling dari potongan tulang istrinya ini sebagai sarana manipulasi psikologis yang sangat rencana terhadap masyarakat perkampungan. Setiap sore menjelang petang, Bajoyo sengaja duduk di tepi sungai dekat pemukiman sambil meniup seruling tersebut.
Suara melodi sendu yang dihasilkannya dipakai untuk membangun citra publik bahwa dirinya adalah sosok suami setia yang terus meratap dan mendoakan kepulangan istrinya yang hilang. Padahal secara medis dan psikologis, tiupan seruling itu merupakan cara Mbah Joyo melepaskan beban kecemasan serta rasa bersalah atas dosa besar yang terus mengantuinya. Guna memastikan posisinya tetap aman dari kecurigaan di masa depan, Mbah Joyo memanfaatkan pengaruh sosialnya untuk menghancurkan reputasi Mbah Jali secara sistematis. Mbah Joyo mendatangi rumah-rumah warga secara bertahap dan melempar fitnah kejam dengan menyebut Mbah Jali sebagai praktisi ilmu jahat yang berbahaya bagi keselamatan warga. Karena Mbah Joyo dikenal ramah dan serta santun, sementara Mbah Jali berpenampilan lusuh dan bicaranya keras pasca musibah cedera kaki, seluruh penduduk desa dengan mudah terhasut oleh ketuduhan palsu tersebut. Warga desa yang termakan fitnah akhirnya mengisolasi Mbah Jali dan mengusirnya ke kawasan terasing dekat pemakaman umum. Strategi manipulasi dan fitnah yang dirancang Mbah Joyo berjalan sangat efektif selama bertahun-tahun. Mbah Jali tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela diri karena setiap pernyataan dari mulutnya akan langsung ditolak oleh warga yang terlanjur membencinya. Kejahatan besar pembunuhan Ibu Lastri dan keberadaan jasadnya di bawah tempat tidur kamar tetap bersimpan rapat tanpa ada pihak luar yang tahu. Pengakuan belak-belakan dari Mbah Jali ini seketika menyibak tabir kepalsuan Mbah Joyo dan membalikkan seluruh pemikiran Pak Anas serta Pak Winar yang mendengarnya secara langsung dengan penuh keterkejutan. Mendengar penjelasan yang sangat terperinci dan masuk akal dari Mbah Jali, Pak Anas dan Pak Winar menyadari bahwa pembuktian fisik harus segera dilakukan untuk menghentikan fitnah massal. Mereka mengajak Mbah Jali berjalan menuju rumah Mbah Joyo, di mana puluhan warga masih berkumpul dengan emosi memuncak. Kepulangan Pak Anas bersama Mbah Jali sempat memicu kegaduhan, namun Pak Anas segera mengambil kendali suasana. Ia meminta seluruh warga menahan diri dan ikut menyaksikan pembuktian fakta di dalam rumah Mbah Joyo agar segalanya menjadi terang benderang. Didampingi oleh Mbah Jali, Pak Anas, Pak Winar, dan 4 orang pria dewasa melangkah masuk ke dalam kamar utama Mbah Joyo yang berbau busuk. Sesuai dengan petunjuk Mbah Jali, para warga bergotong royong menggeser dipan bambu yang berukuran cukup besar di posisi awalnya. Di atas permukaan tanah, tepat di bawah lokasi tempat tidur tersebut, terlihat adanya bekas galian lama yang struktur tanahnya tampak tidak rata. 4 warga pria segera mengambil cangkul dan mulai menggali tanah tersebut secara perlahan. Setelah penggalian mencapai kedalaman sekitar 1 meter, mata cangkul warga membentur benda keras. Dengan ketelitian tinggi, tanah di sekitarnya dibersihkan menggunakan tangan hingga terlihat jelas rangka manusia yang tersusun utuh. Pemeriksaan secara kasat mata pada struktur kerangka tersebut menunjukkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Bagian tulang kering pada kaki kanan kerangka manusia itu telah terputus dan hilang. Pak Winar kemudian mengambil seruling yang tergantung di dinding kamar Mbah Joyo untuk disandingkan dengan temuan tersebut. Di bawah pencahayaan obor yang terang, seluruh warga di dalam ruangan dapat melihat dengan jelas bahwa bahan baku seruling itu memiliki tekstur, kerapatan, serta lakukan alami yang persis dengan pecahan tulang kering manusia. Penemuan kerangka almarhumah Ibu Lastri beserta seruling tulang tersebut seketika meruntuhkan seluruh citra suci Mbah Joyo. Warga desa yang menyaksikan fakta mengerikan ini terperangah dan dipenuhi rasa bersalah yang amat dalam. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama bertahun-tahun telah ditipu secara mentah-mentah oleh seorang pelaku kejahatan besar, sekaligus telah menganiaya pria tua yang tidak bersalah. Atas arahan Pak Anas, warga desa segera mengangkat kerangka Ibu Lastri dengan penuh kehati-hatian, membersihkannya dari sisa tanah, lalu membungkusnya menggunakan kain kafan putih yang bersih, bersamaan dengan diangkatnya jasad korban pembunuhan tersebut.
Kerangka Ibu Lastri akhirnya dibawa ke pemakaman umum desa dan dimakamkan secara sangat layak melalui prosesi keagamaan yang hikmat. Jasadnya dibaringkan di samping makam Bajoyo, memberikan penghormatan terakhir yang tertunda selama bertahun-tahun bagi wanita yang menjadi korban kejahatan suaminya sendiri. Keesokan harinya, suasana desa berubah menjadi sangat hening dan penuh penyesalan. Pak Anas memimpin rombongan warga desa melangkah menuju gubuk Mbah Jali di pinggiran hutan. Di hadapan Mbah Jali, Pak Winar beserta perwakilan warga menyampaikan permohonan maaf yang amat tulus atas segala prasangka buruk, fitnah, dan perlakuan tidak adil yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mereka mengakui kehilafan besar karena telah berhasut oleh manipulasi Mbah Joyo. Mbah Jali mendengarkan pernyataan tersebut dengan tenang. Pria tua berkaki cacat itu menerima permohonan maaf warga tanpa menyimpan rasa dendam sedikit pun di hatinya. Bagi Mbah Jali, terbongkarnya kebenaran serta dimakamkannya Ibu Lastri secara layak sudah cukup untuk mengembalikan martabatnya sebagai manusia. Walaupun warga desa tulus menawarkan untuk membangunkan rumah baru di tengah pemukiman perkampungan, Mbah Jali memilih untuk menolaknya secara halus. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di gubuk sederhananya di tepi hutan, menikmati sisa usianya dalam kedamaian dan rasa hormat yang kini sepenuhnya diberikan oleh seluruh penduduk desa. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.